Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semakin semangat belajar matematika di kelas 6 ini. Di semester 1 ini kita akan mempelajari 4 bab. Bab 2 dan bab 3 akan kita pelajari sebelum PTS, kemudian bab 4 dan bab 5 akan kita pelajari pasca PTS. Dalam satu semester ini, penilaian yang akan Bu Guru gunakan adalah pertama, nilai harian, kedua, nilai ulangan harian, ketiga, nilai keterampilan, dan yang terakhir adalah nilai PTS ataupun nilai PAS. Materi pertama kita di kelas 6 yaitu bab 2 tentang operasi hitung campuran. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Kemudian, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Operasi hitung campuran bilangan cacah. Tanda kali, bagi, tambah, dan kurang itu disebut sebagai operasi hitung. Dan operasi hitung campuran adalah jika sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung, seperti yang terlihat pada soal berikut. Berikutnya bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah, perhatikan aturan-aturan berikut. Di sini terdapat 3 tangga. Tangga pertama adalah tanda kurung, tangga kedua adalah kali atau bagi, kemudian tangga ketiga adalah tambah atau kurang. Berdasarkan tangga di samping dapat disimpulkan bahwa pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari yang paling kiri. Dan yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari yang paling kiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, 1500 kurang 400 bagi 50 tambah 200 kali 5 sama dengan. Di soal ini terdapat operasi hitung pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Sekarang kita perhatikan tangga aturan operasi hitung. Tanda kali dan bagi berada di posisi kedua. Itu artinya harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena posisi tanda bagi lebih kiri daripada tanda kali, maka kita harus selesaikan pembagian terlebih dahulu. Dan hasilnya 1500 dikurang 8 ditambah 200 dikali 5. Selanjutnya kita hitung hasil perkalian 200 dikali 5, sehingga hasilnya 1500 dikurang 8 ditambah 1000. Di langkah ketiga, operasi hitung yang tersisa adalah pengurangan dan penjumlahan. Karena pengurangan berada di posisi lebih kiri, maka yang harus kita hitung adalah pengurangan terlebih dahulu. 1500 dikurang 8 sama dengan 1492 ditambah 1000. Kemudian 1492 ditambah 1000 sama dengan 2492. Jadi hasilnya adalah 2492. Contoh kedua, 250 tambah 40 kali 150 dikurang kurung buka 1500 dibagi 30 sama dengan. Jika kita perhatikan tangga aturan operasi hitung, maka yang pertama harus kita selesaikan adalah angka-angka yang berada di dalam kurung terlebih dahulu.
Dan hasilnya 250 tambah 40 kali 150 dikurang 50. Berikutnya yang harus kita selesaikan adalah perkalian karena tanda kali berada di posisi tangga kedua. Dan hasilnya 250 tambah 6000 kurang 50. Kemudian operasi hitung yang tersisa adalah penjumlahan dan pengurangan. Karena tanda penjumlahan berada di paling kiri, maka yang harus kita selesaikan adalah penjumlahan terlebih dahulu. 250 ditambah 6000 sama dengan 6250 dikurang 50 sama dengan 6200. Jadi hasilnya adalah 6200. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Untuk menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pada bilangan cacah, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pahami soal cerita dengan baik. Bisa kamu lakukan dengan cara membaca soal berulang kali. Kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita yang telah kamu baca dengan tepat. 3. Hitunglah kalimat matematika yang telah kamu buat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Untuk memudahkan kita menyelesaikan soal tersebut, sebaiknya kita tentukan diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Perhatikan soalnya. Di sini Bu Guru sudah beri tanda garis bawah berwarna merah untuk kalimat-kalimat yang diketahui dan kalimat yang ditanya bergaris bawah berwarna biru. Jika kita telah menentukan diketahui dan ditanya, mari kita selesaikan dengan cara membuat kalimat matematika terlebih dahulu. Ayo perhatikan kalimat diketahuinya. Pertama, Mita membeli 12 kantong permen, maka kita tulis di sini 12. Kemudian di kalimat kedua, setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Karena di sini ada kata setiap, berarti operasi hitung yang kita gunakan adalah tanda kali 36. Di kalimat ketiga, permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Di sini terdapat kata dibagikan. Itu artinya operasi hitung yang kita gunakan adalah tanda bagi 27 sama dengan titik-titik. Langkah berikutnya adalah menyelesaikan kalimat matematika yang telah kita buat. Operasi hitung yang terdapat dalam kalimat matematika tersebut adalah kali dan bagi. Ingat, tangga operasi hitung. Tanda kali dan bagi berada di posisi tangga yang sama. Itu artinya yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang paling kiri, yaitu perkalian. 12 kali 36 sama dengan 432. Kemudian 432 dibagi 27 sama dengan 16. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Selanjutnya contoh 2. Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Perhatikan soalnya, kalimat yang bergaris bawah berwarna merah adalah kalimat-kalimat yang diketahui, sedangkan kalimat yang bergaris bawah berwarna biru adalah kalimat ditanya. Selanjutnya, ayo kita buat kalimat matematikanya. Perhatikan kalimat yang diketahui. Di kalimat pertama, Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam, maka kita tulis di sini dengan angka 3. Di kalimat kedua, setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Dan pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Itu artinya banyak petelur sama dengan banyak ayam betina, karena setiap ayam hanya bertelur 1 butir. Maka kalimat matematikanya adalah kali 40 kurang
12. Tetapi sebelum dikalikan kita kurangkan terlebih dahulu, maka kita letakkan tanda kurung di depan angka 40 dan di belakang angka 12. Kenapa harus dikurang terlebih dahulu? Karena 12 ini adalah jumlah ayam jantan, sedangkan yang mau kita kalikan adalah jumlah ayam betinanya. Dan di kalimat ketiga, telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, maka operasi hitungnya adalah dibagi 14. Selanjutnya, ayo kita hitung kalimat matematika yang telah kita buat. Yang pertama kita hitung adalah pengurangan. 40 dikurang 12 sama dengan 3 kali 28 dibagi 14. Berikutnya, yang harus kita hitung adalah perkalian, karena perkalian berada di posisi yang lebih kiri dibandingkan pembagian. 3 kali 28 sama dengan 84 bagi 14. Berikutnya 84 dibagi 14 sama dengan 6. Jadi setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Sekian video pembelajaran hari ini, dan jangan lupa mencatat materi-materi penting yang berada dalam video. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan laksanakan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.